Di suatu daerah yang terletak di Iran, tepatnya di daerah bagian Khurasan, terdapat pada seorang raja, penguasa, namanya Adam. Raja tersebut mempunyai seorang putra pangeran yang bernama Ibrahim bin Adam. Putra raja tersebut mempunyai hobi berburu di hutan bersama para hamba sahayanya. Suatu waktu dalam sebuah perburuan di tengah hutan, Ibrahim bin Adam bertemu dengan seekor kelinci yang besar. Tertarik dengan kelinci itu, Ibrahim bin Adam pun memutuskan untuk menangkap kelinci tersebut. Namun sayang segala usahanya untuk menangkap kelinci tersebut tak bersambut dengan keberhasilan. Tiba-tiba di tengah perburuan terdengar sebuah hatif. Hatif adalah suara tanpa jelas datangnya dari mana, alias tanpa ada wujudnya. Hatif tersebut berkata, "Bukan untuk ini kamu diciptakan." Artinya kamu diciptakan tidak untuk berburu, tapi untuk mengabdi pada Allah. Ibrahim bin Adam sempat apatis, acuh terhadap suara hatif tersebut. Ia pun memutuskan untuk kembali melanjutkan proses pemburuan kelinci besar tersebut. Namun untuk kesekian kalinya terdengar kembali sebuah hatif, "Tidak untuk ini engkau diciptakan." Kali ini Ibrahim bin Adam mulai memahami hakikat perkataan hatif tersebut dan menyesali perbuatannya. "Jika demikian, aku diciptakan oleh Allah bukan untuk berburu," pikirnya. Alhasil, semua pakaian kepangeranan yang dikenakannya dilepas habis. Malah diberikan kepada para pelayan hamba sahayanya. Begitu juga dengan kuda tunggangan miliknya yang begitu gagah, tak luput untuk diberikan kepada hamba sahayanya. Hanya tersisa pakaian baju bulu menyerupai goni yang melilit di tubuh pangeran bernama Ibrahim bin Adam. Usai melepas semua kegemerlapan dunia, kemudian Ibrahim bin Adam pun menuju Masjidil Haram, Makkah. Dengan jalan kaki guna ibadah di sana melalui munajat fillah dengan sifat fakir. Hingga suatu ketika datang salah satu temannya di Makkah membawa segelas air Zam-Zam dengan wadah yang awalnya tergeletak di samping sumur. Namun karena kezuhudan Ibrahim bin Adam, termasuk upaya menghindari sifat subhat, dengan mantap ia menolak pemberian air Zam-Zam dari temannya. "Seandainya aku mempunyai timba sendiri, maka barulah aku mau minum Zam-Zam," kata Ibrahim bin Adam pada temannya. Dengan kata lain hikayat ini mengisyaratkan tentang anjuran menghindari hal yang berbau subhat. Barang subhat itu membuat hati menjadi gelap. Sedangkan jika statusnya malah haram, maka membuat hati mati. Jika hati mati niscaya kehidupannya akan dikendalikan oleh setan. Kezuhudan Ibrahim bin Adam membuatnya menjadi terkenal di kalangan sufi. Amalnya selalu diangkat ke langit setiap hari, lalu hajatnya juga begitu mustajab setiap hari. Suatu ketika, Ibrahim bin Adam berhajat berpergian ke Masjidil Aqsa Palestina, guna beribadah di Qubatus Sokhroh yang terkenal mustajab. Adapun Qubatus Sokhroh merupakan sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat batu pijakan Nabi Muhammad kala hendak naik menuju Sidratul Muntaha. Sebelum menuju Palestina, Ibrahim bin Adam singgah sejenak di Masjidil Haram Makkah. Di sana Ibrahim bertemu dengan pedagang kurma asongan, lalu membeli beberapa kurma dari pedagang tua tersebut. Selepas pedagang asongan tersebut pergi, Ibrahim bin Adam dikejutkan dengan 2 biji kurma di bawah kakinya. Karena mengira 2 biji kurma yang jatuh ke tanah tersebut merupakan hak miliknya dari pembelian yang sah, maka Ibrahim bin Adam mengambilnya. Setelah itu Ibrahim bin Adam pun memutuskan melanjutkan perjalanan ke Palestina menuju Qubatus Sokhroh. Budaya berziarah di Qubatus Sokhroh, manusia hanya dibolehkan berziarah sebatas sampai batas sore hari. Disebabkan saat malam hari tiba, haruslah bergantian waktu dengan para malaikat yang berziarah ke Qubatus Sokhroh. Namun pada saat itu, Ibrahim bin Adam berhasil lolos dari penertiban di sore hari, hingga malam menyongsong tiba. Saat itulah para malaikat turun ke Qubatus Sokhroh untuk beribadah kepada Allah. "Loh, masih ada jenis manusia di tempat ini," kata salah satu malaikat. "Inilah orang Khurasan yang terkenal itu. Amalnya selalu naik ke langit setiap hari,
begitu juga dengan doanya yang mustajab. Tapi sayang tahun ini, doanya masih tertunda belum diijabahi oleh Allah. Begitu juga dengan amalnya yang masih tertunda naik ke langit. Disebabkan ia memakan makanan yang bukan haknya, kata salah satu malaikat yang lain. Mendengar pembicaraan malaikat membincang dirinya, Ibrahim bin Adham pun menangis lalu seketika pingsan. Saat sadar dengan sangat menyesal, ia berencana kembali ke Makkah untuk mencari si penjual kurma demi sebuah keridaan atas 2 butir kurma yang telah diambilnya. Untuk diketahui, 2 kurma itu jatuh dari timbangan. Ketika timbangan sudah pas takarannya, berarti yang jatuh sudah tergantikan dan yang terjatuh tidak ikut tertimbang dan bukan milik pembeli. Tetap saja barang tersebut tidak boleh kita ambil dan memakannya meskipun hanya 2 buah kurma. Sesampai di Masjidil Haram, Ibrahim bin Adham berhasil berjumpa dengan pedagang asongan yang berjualan kurma. Tetapi penjual tersebut bukanlah orang yang telah ditemuinya kala itu. Kamu kenal bapak-bapak yang menjual kurma di sini, sekitar setahun yang lalu? Tanya Ibrahim. Itu bapakku, tapi kini telah meninggal dunia. Ada maksud apa Anda bertanya tentang hal tersebut? Kata si pemuda. Ibrahim bin Adham pun menjelaskan pada si pemuda penjual kurma tentang kronologi mendetail seputar kejadian yang dihadapinya. Kurma 2 buah tersebut berarti statusnya kini sebagai barang waris. Saya tidak berhak memberikan keikhlasan sempurna atas barang tersebut. Meski sebenarnya saya telah memberikan keridhaan atas 2 butir kurma tersebut. Karena ayah saya wafat meninggalkan 3 ahli waris. Saya sendiri, ibu, dan kakak perempuan. Papar si pemuda panjang lebar. Pertemukan aku dengan ibu dan kakakmu, pinta Ibrahim bin Adham. Setelah itu Ibrahim bin Adham pun berjumpa dengan 2 ahli waris lain untuk meminta keridhaan. Hingga 2 ahli waris tersebut ikut menyusul si pemuda memberikan keridhaan pada Ibrahim bin Adham atas 2 butir kurma yang diambilnya setahun lalu. Setelah itu Ibrahim bin Adham pun memutuskan untuk kembali ke Qubatus Sokhroh guna kembali beribadah di sana. Hingga pada malam hari tiba, kembali Ibrahim mendengar suara perbincangan para malaikat. Ini orang Khurasan yang dulu. Kini amalnya telah diangkat ke langit, dan doa-doanya kini juga telah kembali mustajab. Berkat kehalalan dan keridhaan yang didapatinya.